Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya kembali lagi ke Scripture Union karena sekitar 20 tahun yang lalu saya praktek pelayanan di Scripture Union dengan kakak-kakak saya yang sekarang ada di sini juga bersama dengan kita. Jadi senang sekali bisa berjumpa lagi, dan di antara bidang-bidang studi teologi yang saya pelajari, saya kira belajar Alkitab atau Biblika itu adalah satu bidang yang sangat memberikan berkat bagi saya khususnya. Jadi saya meskipun banyak belajar di bidang yang lain, tetapi bidang Biblika biar bagaimanapun yang adalah mempelajari firman Tuhan menjadi satu sumber yang banyak memberikan sukacita kepada saya, juga memberikan pengetahuan dan memberikan banyak hikmat. Dan saya ingin berterima kasih untuk undangan. Saya bisa bicara dan sharing mengenai ego Amy. Dan ini adalah satu bagian yang sudah dibahas oleh Scripture Union melalui sisipan-sisipan. Jadi saya tidak akan membahas secara detail satu persatu, tetapi saya ingin memberikan gambaran yang lebih menyeluruh untuk kita bisa lihat apa yang kita bisa pelajari dari bahan-bahan ini. Saya akan sharing screen saya, dan kira-kira saya akan berbicara sekitar 30 menitan atau 40 menit mungkin paling lama, dan kemudian kita akan diskusi. Saya akan bicara pertama-tama tentang metafora dan latar belakang, karena Yesus berbicara di dalam metafora dan juga berbicara tentang latar belakang di dalam Perjanjian Lama. Lalu kita akan bicara tentang ego eimi dalam Perjanjian Baru, yang tadi sudah disebutkan, ada 7 pengucapan, tapi saya akan memfokuskan kepada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah bicara tentang keilahian dan kemanusiaan dari Yesus, lalu bicara tentang pelajaran tentang masa kini dan masa depan, lalu kita melihat ada aspek jasmani dan rohani yang Yesus ingin sampaikan kepada kita untuk kita pelajari. Dan kemudian kita akan berdiskusi. Jadi ini adalah rencana dari apa yang akan saya sampaikan, dan kita akan mulai sekarang dengan bicara mengenai metafora dan latar belakang dulu. Yang pertama, kalau kita melihat mengenai apa yang Yesus sampaikan, bahwa aku adalah pintu, aku adalah gembala, dan seterusnya, ini sebetulnya adalah metafora-metafora. Metafora adalah satu cara untuk menggambarkan sesuatu, tetapi bukan secara lengkap, namun hanya berfokus kepada aspek-aspek tertentu saja. Sehingga waktu Yesus mengatakan, aku adalah pintu, atau aku adalah pokok anggur yang benar, atau aku adalah kebangkitan dan hidup, dan seterusnya, sebetulnya Yesus ingin bicara seperti demikian, yaitu aku adalah seperti pintu, aku adalah seperti gembala, dan seterusnya. Nah, ini yang adalah satu pengertian metafora yang saya ingin kita pahami. Dan kenapa kita perlu memahami ini? Karena kita tidak bisa melihat Yesus mengidentikan dirinya 100% sama dengan apa yang dia katakan. Karena metafora harus kita mengerti di dalam konteks untuk mengerti aspek-aspeknya yang relevan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita mungkin banyak bicara tetapi tidak sadar. Jadi saya berikan contoh, ada aspek-aspek yang tidak relevan misalnya di dalam pemakaian metafora. Misalnya gembala sebetulnya adalah
dia ya juga menyembelih dan menjual dombanya. Jadi kalau kita bilang bahwa Yesus adalah gembala, nah waktu Yesus bicara mengenai itu, kita tidak memikirkan bahwa oh Yesus akan menyembelih dan menjual kita. Bukan, tetapi aspek yang relevan di sana adalah aspek bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik di dalam arti Yesus menjaga domba-dombanya, Yesus adalah pemimpin yang dipercayai oleh domba-dombanya, dan seterusnya. Yang kedua, pintu itu bisa menjepit, misalnya. Waktu dikatakan Yesus adalah pintu, kita tidak bilang bahwa oh Yesus berarti bisa menjepit kita nanti. Tidak seperti demikian, ya. Di satu lagi dikatakan aku adalah terang. Nah, terang itu bisa menyilaukan misalnya. Tapi kita tidak bicara seperti demikian di dalam hal ini, ya. Nah, itulah yang kita coba pikirkan waktu kita bicara mengenai ego eimi ini, yaitu kita perlu melihat konteksnya. Yesus sebetulnya sedang bicara apa di dalam bagian-bagian Alkitab tersebut. Ya, nah semoga ini jelas. Jadi itu saya mau bicara tentang metafora sampai sedemikian supaya kita mengerti, kita ada di dalam satu asumsi yang sama tentang metafora. Lalu yang bagian berikutnya di dalam section pertama ini adalah kita bicara tentang ego eimi, dan sering orang bicara mengenai peristiwa di dalam kitab Keluaran, yaitu ketika Musa berjumpa dengan semak yang terbakar. Ya. Nah, yang menjadi ayat yang biasanya dibandingkan dengan ego eimi, atau ego eimi itu adalah bahasa Yunani yang berarti adalah aku adalah. Ya. Nah, biasanya frasa ini dibandingkan dengan bagian dari Keluaran pasal 3. Jadi saya akan bacakan, dikatakan Allah berkata kepada Musa ketika dia berhadapan dengan semak terbakar itu, lagi ia berfirman, akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nih Keluaran 3 ayat 6. Lalu Keluaran 3 ayat 10. Allah berkata kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di ayat 13, Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dan Allah berkata, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, ini yang di dalam bahasa Inggris seringkali terjemahkan kata aku adalah aku ini adalah I am that I am. Tapi sebetulnya kalau kita belajar bahasa Ibrani, kata-kata ini lebih tepat sebetulnya diterjemahkan sebagai I shall be that I shall be. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama yang disebut dengan Septuaginta, sebetulnya yang diterjemahkan di sana itu menjadi ego eimi hoon. Jadi Allah berkata, aku adalah keberadaan itu sendiri. Ya. Nah, maka apa yang kita bisa pelajari dari kalau kita melihat Keluaran pasal 3 ini? Yang kita bisa pelajari adalah begini. Jika orang-orang memberikan banyak sekali bobot kepada ide bahwa waktu Yesus berkata, aku adalah pintu, atau aku adalah gembala yang baik, kemudian
kata ego eimi itu akan bilang, oh ego eimi itu berarti mengacu kepada Keluaran pasal 3 ayat 14 dan berarti yang dikatakan Yesus itu adalah adalah Allah itu sendiri. Dia bicara mengenai ego eimi. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya tidak demikian. Jadi bahwa Yesus itu adalah Allah, kita tidak bisa melihat semata-mata hanya karena Yesus mengatakan I am the true vine or I am the good shepherd. Lalu kemudian kita bilang, oh lihat, karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, waktu Musa tanya kepada Allah, God, what is your name? Lalu Allah bilang, I am. Nah, itu berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Tidak bisa demikian karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 di dalam terjemahan Septuaginta sebetulnya terjemahannya adalah hoon malah. Jadi bukan ego eimi sebetulnya, yaitu bukan bicara aku adalah aku, tetapi bicara sebetulnya adalah aku adalah keberadaan. Jadi agak berbeda, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa jangan terlalu memberikan bobot yang besar waktu dikatakan oh I am itu berarti mengacu kepada Keluaran pasal 3 ayat 14. Nggak ada, waktu itu ada orang yang memberikan lelucon, ya, waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu, ya, what is your name? Lalu Tuhan bilang I am, ya. Lalu kemudian Musa tunggu-tunggu, ya, I am what? Ya, pertanyaannya adalah I am, what is your name, ya. Waktu Tuhan cuma bilang I am, lalu Musa tunggu-tunggu apa ya sebetulnya I am siapa namanya? Ya I am aja sebetulnya adalah keberadaan itu sendiri, atau Allah itu adalah Dia yang akan ada, Dia yang akan menjadi seperti apa adanya Dia, begitu. Nah, meskipun, jadi ini poinnya, meskipun kita tidak bisa terlalu memberikan banyak bobot dari kata-kata I am atau ego eimi itu untuk membuktikan oh berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah, kita bisa tetap mengatakan bahwa di dalam identifikasi Yesus memakai metafora ini, yaitu dia tetap ingin menyamakan dirinya dengan Allah, tetapi bukan dari kata-kata ego eimi itu sendiri, tetapi dari apa yang dijabarkan dari metafora-metafora tersebut. Ya, semoga ini cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusi lagi. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam ego eimi di dalam Perjanjian Baru, dan saya melihat ada 3 semacam aspek ganda dari ketujuh ucapan Yesus ini. Yang pertama adalah bicara soal keilahian dan kemanusiaannya. Jadi saya akan berikan contoh-contoh, nah tidak semuanya, tapi saya akan berikan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa dari ketujuh ucapan ini ada aspek-aspek ganda yang kita bisa pelajari. Kita mulai dengan keilahian dan kemanusiaan, lalu kemudian masa kini dan masa depan, dan kemudian bicara soal jasmani dan rohani. Jadi kalau di dalam keilahian dan kemanusiaan, kalau kita lihat misalnya, pertama kemanusiaan Yesus dulu, yaitu sebetulnya dari akulah pokok anggur, bicara mengenai kemanusiaan Yesus. Ya, dan ini kita lihat dari natur dari pokok anggur itu, ya, dan kalau kita adalah ranting-rantingnya, maka pohon anggur dan ranting-ranting itu adalah dalam natur yang sama. Dan ini saya mengambil tafsiran-tafsiran dari bapak-bapak gereja yang akan menolong kita untuk memahami ini.
Ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita membaca ini, kita bisa berteologi, dan ini yang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, ya. Dan saya berikan contoh misalnya dari Hilary dari Poitiers, ini dari Prancis di abad keempat, dia menafsirkan bagian ini seperti demikian. Jesus encourages us to abide in him through faith in his assumed body. Jadi Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam dia, di dalam iman. Nah, ini di dalam tubuh manusianya. Itu dikatakan. Karena firman telah menjadi daging, dikatakan, we may be in the nature of his flesh, dikatakan kita bisa ada di dalam natur kedagingannya dia, seperti ranting itu di dalam pokok anggur. Jadi ini bicara soal kemanusiaan Kristus. Karena kita adalah manusia, sehingga kita bisa menempel di dalam pokok anggur yang benar itu. Dikatakan Yesus memisahkan kemuliaan Bapa itu dengan kerendahan dari tubuh manusia itu dengan menyebut dirinya sendiri sebagai pokok anggur. Itu dia. Jadi kalau kita lihat, maka selama ini kalau kita melihat tafsiran-tafsiran, banyak sekali penekanan yang mengatakan, oh ego eimi itu berarti Yesus itu adalah Allah. Tetapi tidak demikian. Kita melihat bahwa ada juga penjelasan bahwa Yesus itu justru adalah manusia. Waktu dia mengatakan ego eimi itu. Karena waktu dia bilang, aku adalah pokok anggur yang benar, dia mengatakan natur tubuhnya atau natur dirinya adalah manusia 100% sama seperti ranting-ranting, yaitu kita yang menempel kepada pokok anggur yang benar itu. 100% manusia juga. He calls the Father the careful husbandman who prunes away its useless and barren branches to be burned in the fire. Maka di sini ada pemisahan yang besar sekali, yaitu pokok anggur yang benar itu adalah manusia, Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan itu adalah pengusaha kebun anggur itu. Ya, jadi ini adalah satu penjelasan yang saya ingin supaya kita sadar bahwa ego eimi itu tidak sekadar bicara soal Yesus itu adalah Allah. Nah, sekali lagi, meskipun kita tidak bisa menempatkan bobot ini, ego eimi itu dikaitkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 14, kita bisa tetap mengatakan bahwa ego eimi, kata-kata Yesus itu juga bicara mengenai keilahian Yesus. Bukan dengan mengaitkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 14, tetapi dengan melihat penjabarannya. Jadi misalnya kalau kita lihat waktu Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kita baca, dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini yang
penting. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan ini dia, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka waktu Yesus bicara mengenai aku adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, itu jangan berhenti di situ. Masalahnya adalah bukan cuma Yesus adalah gembala yang baik yang rela memberikan atau berkorban bagi domba-dombanya, tetapi ya, dikatakan bahwa aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, ini yang sebetulnya menjadi satu poin yang penting waktu kita memikirkan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, di sini justru ada aspek keilahian yang ditekankan. Ini yang dikatakan oleh Cyril dari Alexandria. Dia adalah patriark dari Alexandria di abad keempat dan abad kelima. Dia menulis di dalam tafsirannya dalam Injil Yohanes seperti demikian. In this place he teaches that he is not only a good shepherd, jadi bukan cuma dia itu adalah gembala yang baik, tetapi di dalam naturnya sendiri Yesus itu adalah Allah. Maka dia tidak akan menderita kematian kalau dia sendiri tidak memberikan nyawanya. Lalu, through his possessing the very God-befitting power of undertaking this work, so very advantageous to us. Maka dengan kemampuannya atau kehebatan atau kekuatan Kristus untuk bisa memberikan nyawanya sendiri dan mengambilnya kembali, itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Dikatakan, and the structure of the discourse taught the Jews this also. Ini juga bicara tentang orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi tidak akan bisa menang kepada Yesus kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada mereka. Dan dikatakan, not only as regards laying down life, did he say, I have power. But this expression, I have power, he used with regard to both his death and his resurrection. Jadi bukan cuma Yesus bilang, oh aku tidak akan mati kalau aku tidak bersedia untuk mati, tapi juga bahkan aku bisa bangkit kalau aku mau. Gitu ya. Ya. But in order that he might display as a fruit of his own nature the power to exercise authority over the very bonds of death, and easily to modify the natures of things in whatever way he wished, which is really a characteristic of him who is by nature God. Jadi ini yang saya bisa sampaikan di sini, yang dikatakan bahwa aku adalah gembala yang baik, tapi bukan cuma sekedar, oh Yesus adalah menuntun kita, membimbing kita, memberikan kepada kita perlindungan. Bukan itu saja, tapi justru ada penekanan bahwa Yesus adalah Allah di sini. Ya, semoga ini adalah satu hal yang membukakan kita waktu kita belajar tentang ego ini. Yang berikutnya, kalau kita lihat aspek ganda yang berikutnya adalah aspek bahwa Yesus bicara juga tentang masa kini dan masa depan. Dan ini kita kasih contoh, misalnya waktu Yesus bicara, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah,
ini adalah satu hal yang kita mesti pikirkan, apa yang sebetulnya Yesus sedang katakan di sini. Apakah ini cuma bicara mengenai masa depan, cuma bicara mengenai keselamatan, yaitu bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, apakah ini bicara soal kita masuk surga atau tidak? Saya kira tidak, ya. Jadi kalau kita bicara soal aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kita bicara mengenai Yesus juga bicara mengenai aku adalah jalan, yaitu bahwa di dalam hidup kita sekarang ini pun, ya, jalan seperti apa yang harus kita tempuh. Ya, itu jalan jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kasih, jalan pengorbanan, jalan pengharapan, jalan kemenangan, dan seterusnya. Ya, itulah yang kita mesti jalani, dan Yesus itu sendiri yang akan menjadi model di dalam jalan itu. Ya, bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Dan kebenaran itu yaitu adalah ajaran-ajaran yang diberikan Yesus kepada kita, dan hidup ini adalah hidup yang sekarang dan hidup yang kekal. Dan ini juga yang dimengerti oleh Leo Agung di abad ke-5. Dia adalah uskup di Roma, dan dia mengatakan, "For if the world's wisdom so prides itself in its error that everyone follows the opinions and habits and whole manner of life of him whom he has chosen as his leader, how shall we share in the name of Christ except by being inseparably united to him who is?" Ya, jadi kalau dunia di dalam segala kekeliruannya sangat bangga mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, terlebih lagi kita mestinya yang mengikut akan Tuhan, kita harus bersatu dengan Dia sebagai pemimpin kita. Dikatakan, as He Himself asserted the way, the truth, and the life. Nah, perhatikan bagaimana Leo menafsirkan ayat ini. The way that is holy living, yaitu kehidupan yang kudus sekarang ini, ya, the truth of divine doctrine, and the life of eternal happiness. Jadi kalau kita melihat, ini adalah satu penegasan bahwa waktu Yesus bicara ini, dia bicara mengenai masa kini dan juga ya, masa yang akan datang, yaitu ketika kita nanti akan berjumpa lagi dengan Tuhan di dalam eternal happiness. Maka ini adalah satu hal yang kita juga mesti ingat, ya. Sering kali orang bicara mengenai Yohanes pasal 14 ayat 6, itu bicara mengenai keselamatan, ya. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga. Dan ini dipakai di dalam penginjilan dan seterusnya. Ya, itu betul. Tetapi juga kita melihat ada aspek kekinian, dan itu jangan kita lupakan. Bagaimana kita berjalan di dalam jalan Kristus itu sendiri. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah aspek tentang jasmani dan rohani. Dan ini saya ingin bicara mengenai roti hidup. Yang dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan kembali dari Cyril dari Alexandria, kalau kita bicara soal roti hidup, kita mengingat bahwa konteks di dalam Yohanes pasal 6 itu bicara mengenai Yesus yang melakukan mujizat, memberikan makan roti, ya, kepada 5.000 orang, tetapi juga bicara mengenai Yesus yang mengacu kepada peristiwa di dalam Bilangan pasal 16 tentang mana surgawi yang datang. Ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah dua hal yang Yesus kerjakan di dalam dunia, yaitu waktu dia melayani manusia secara jasmani, tetapi juga
Dia juga adalah roti hidup yang adalah roti dari surga. Katakan Cyril mengatakan di dalam tafsirannya, I am the bread of life, not bodily bread, which puts an end only to suffering from hunger and frees the flesh from perishing of it. Rather, I remove. Nah, ini dia yang saya ingin tekankan, the whole living being. Ya, the whole living being itu berarti ada aspek jasmani, ada aspek rohani di sana. Completely unto eternal life and render humanity which was created to exist forever superior to death. Maka dua aspek ini lagi muncul di dalam kata-kata Yesus ini yang membuat pengertian kita tentang kehidupan dan tentang siapa Yesus, natur Yesus, dan tentang karya Yesus di dalam hidup kita itu menjadi lebih komplit. Yaitu bahwa kalau kita bicara di dalam perjanjian baru, ego eimi ini, ya kita mengingat bahwa ini adalah penegasan-penegasan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Yesus berbicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalam masa kini dan bagaimana kita akan nanti masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan juga Yesus berbicara mengenai bagaimana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia di dalam hal-hal yang sifatnya jasmani maupun yang rohani. Karena kalau Yesus adalah Allah, Dialah yang akan memberikan penghidupan kepada kita. Nah, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, sekarang banyak sekali yang susah di dalam pekerjaan, banyak orang yang bisnisnya susah, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang sulit sekali harus memikirkan masalah keuangan, masalah keluarga. Nah, disinilah kita melihat kalau kita percaya kepada Yesus, siapa Yesus itu? Dia adalah Allah, dia adalah manusia, dia adalah gembala yang baik, dia adalah model keselamatan kita, dia adalah model kehidupan kita yang righteous, yang adil, yang bajik, dan juga dialah yang memberikan pemeliharaan kepada kita baik secara jasmani maupun rohani. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, sharing saya pada pagi hari ini, dan kita bisa masuk ke dalam diskusi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Emil Salim untuk materinya. Bagi sahabat SU yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan, ya dipersilahkan ya. Bisa melalui chat atau juga menanyakan secara langsung dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand ya. Silahkan Bapak Ibu. Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya mau ada satu pertanyaan Pak ya. Apa sih implikasi ya dari ego eimi tadi ini ya? Ada 7 ya di dalam kehidupan beriman kita gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, misalnya katakan kalau kita bicara mengenai pokok anggur yang benar, misalnya ya, aku adalah pokok anggur yang benar. Maka kita melihat bagaimana kita memahami metafora ini dan deskripsi ini dari apa yang Yesus katakan ini. Kita bisa melihat sebetulnya bagaimana anggur bisa menjadi bagian di dalam kehidupan.
Nah, maka kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, anggur itu adalah sesuatu yang sudah muncul sudah dari lama sekali. Jadi orang bilang bahwa yang merupakan pengusaha kebun anggur pertama-tama adalah Nabi Nuh pertama-tama. Jadi setelah air bah, kemudian Nabi Nuh adalah pengusaha kebun anggur pertama, maka kemudian kita membaca bahwa Nabi Nuh itu sempat mabuk ya di dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 kalau kita baca. Dan pemakaian anggur di dalam Perjanjian Lama itu terus menjadi sesuatu yang biasa ya di dalam peristiwa Keluaran, lalu sampai itu menjadi satu bagian yang orang Israel selalu pakai, bahkan sampai saat ini pun orang-orang Yahudi kalau merayakan Sabat itu masih memakai roti dan anggur, ya. Dan di dalam Mazmur dikatakan bahwa anggur itu adalah sesuatu yang diberikan Allah untuk menyukakan manusia. Jadi ada konsep tentang sukacita yang besar sekali dari konsep tentang Yesus adalah pokok anggur itu. Itu bahwa karena Yesus adalah pokok anggur, dia memberikan anggur yang buahnya itu baik. Kemudian anggur yang buahnya baik itu ya nanti bisa dijadikan wine untuk diminum dan menjadikan sukacita. Nah, ini harus dibandingkan misalnya dengan apa yang di dalam Perjanjian Lama seringkali Israel dibandingkan dengan kebun anggur yang kemudian hasilnya itu asam. Gitu ya. Jadi anggurnya itu asam. Maka Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu adalah sumber dari sukacita, sumber dari anggur yang akan memberikan perkenanan kepada Allah. Jadi kalau kita membaca ego Amy ini, ya kita mesti belajar Perjanjian Lama bagaimanapun, karena biar bagaimanapun waktu Yesus bicara itu, ya dia bicara dengan latar belakang orang-orangnya ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi apa implikasi praktisnya di dalam kehidupan? Ya salah satu contohnya di dalam perkataan aku adalah pokok anggur yang benar, kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang ingin memberikan sukacita di dalam hidup kita. Dan sukacita itu ada di mana? Ada sukacita yang sejati, ada sukacita yang semu. Dan Yesus itu dikatakan adalah pokok anggur yang benar, maka dialah yang akan memberikan sukacita yang benar. Jadi disitulah kebahagiaan kita, disitulah sukacita kita. Maka kita bisa bertanya kalau secara praktis, di mana sukacita kita? Apakah sukacita kita kalau kita makan enak, kalau kita jalan-jalan, atau sukacita kita adalah kalau kita hidup di dalam Kristus, mengikut Dia, meneladani Dia, ya. Apakah sukacita kita muncul waktu kita melayani, waktu kita berkorban, ya. Kalau orang minta tolong kepada kita, misalnya, apakah kita merasa, aduh, minta tolong lagi, gitu ya. Atau kalau kita harus berkorban, apakah kita merasa kita harus mengeluh, atau justru kita bersukacita di situ. Nah, di situ dia implikasinya seperti demikian. Dan juga nanti pada akhirnya ya ada sukacita kekal waktu kita bicara soal nanti kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Seperti demikian. Ya, terima kasih Pak. Tentu setiap kalimat ego ini tadi punya implikasi masing-masing ya. Yang menarik tadi itu yang sempat dibahas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Mungkin nanti saya akan bertanya Pak lagi tentang itu. Apakah ada sahabat SU yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya boleh. Ya. Oke, silakan Mas Petra. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Petra. Salam kenal. Ya, saya pernah membaca tulisan Pak Emil, Pak.
Tapi bukan yang dipaparkan ini. Kalau yang ini dipaparkan kan tentang roti hidup. Ini soal akulah kebangkitan dan hidup itu. Ya, Bapak menarik ini menulis tentang kehidupan gitu ya. Yesus memberikan kehidupan kepada dunia ini agar dunia di dalam berbagai bentuk kehidupannya memiliki pengalaman yang maksimal. Itu kaitannya dengan kebangkitan Lazarus dan juga kehidupan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu terus kemudian Bapak juga memberi catatan bahwa di dalam Injil Yohanes Yesus telah dinyatakan sebagai hidup itu sendiri. Ya, ini menurut saya betul karena memang demikian yang kita imani. Dan yang menarik lagi Pak, Bapak mengaitkannya dengan kemartiran. Setelah kehidupan, kemartiran, kemudian Bapak mengaitkannya lagi dengan kebangkitan. Nah, Bapak memberi catatan khusus di sini dalam kemartiran itu. Bapak menulis kemartiran bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, namun perlu diterima di dalam ketaatan. Nah, ini menyentil saya Pak. Pertanyaan saya ini, mengapa Pak itu perlu diterima, kemartiran itu perlu diterima di dalam ketaatan? Untuk konteks saat ini Pak, apakah saat ini kita masih beriman dengan berdarah-darah seperti pada masa lalu, ataukah memang kemartiran itu selalu melekat dengan iman kita gitu Pak? Ini pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Emil. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau Bapak melihat tulisan saya, itu saya mengambil dari tradisi dari spiritualitas Celtic, dan mereka bicara mengenai ada 3 macam kemartiran. Jadi yang Bapak bilang mengenai berdarah-darah itu adalah kemartiran merah. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya di dalam abad pertengahan, sesuatu yang diingini oleh banyak orang begitu. Jadi seperti misalnya Francis dari Assisi, sampai matinya sebetulnya ingin mati martir, tapi akhirnya tidak begitu. Jadi ada semacam ideal bahwa saya ingin mati martir. Jadi kalau mati martir itu adalah sebuah hak istimewa sekali begitu. Ya. Dan saya kira itu bisa kita pikirkan lebih lanjut ya, apakah kemartiran merah, yaitu menumpahkan darah, itu adalah sesuatu yang harus menjadi ideal. Saya kira cuma panggilan bagi segelintir orang saja. Ya. Apakah penganiayaan terhadap orang Kristen masih terjadi? Ya, masih terjadi di mana-mana. Ya, di Mesir masih terjadi, ya, orang-orang Koptik masih terus mengalami penganiayaan misalnya. Ya, kalau kita lihat bahkan di Indonesia juga masih ada penganiayaan yang mungkin tidak diberitakan. Nah, tetapi ada di dalam spiritualitas Celtic juga ada kemartiran putih dan kemartiran hijau. Nah, kalau kemartiran putih itu adalah meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi Allah. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan selibat, hidup selibat. Ya. Kebanyakan dari kita terlibat, ya, bukan selibat. Jadi punya kekasih dan seterusnya. Tetapi bukan cuma itu saja, ya. Misalnya di dalam masa prapaskah ini, biasanya kita berpantang atau berpuasa, itu kita meninggalkan yang kita cintai, ya. Nah, itu kaitannya juga dengan yang disebut dengan kemartiran hijau. Jadi ada kemartiran hijau, yaitu dengan berpuasa, bertobat, dengan kita melawan hawa nafsu, mengalahkan kebiasaan buruk, dan juga kita kemartiran hijau itu berkaitan dengan kita melayani dengan sebaik mungkin, memberikan buah. Jadi saya kira itu martir itu pada esensinya adalah kesaksian, ya kan, marturia. Jadi apakah masih relevan? Masih relevan sampai sekarang. Tapi tidak semua dipanggil kemartiran merah,
ya. Tapi saya kira semua dipanggil untuk kemartiran putih dan kemartiran hijau, karena Yesus bilang kalau engkau mencintai orang lain ya lebih daripada aku, engkau tidak layak menjadi muridku. Ya kan? Jadi itu dia, saya kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Petra. Ini ada pertanyaan Pak di chat ya, dari Ibu Restu. Jika Yesus adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ya, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ya, itu pertanyaannya Pak. Iya, Ibu Restu, terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit sekali untuk kita bisa pahami jawabannya, karena jawabannya adalah di dalam pemahaman kita mengenai Allah Tritunggal. Dan jawaban yang sederhananya adalah, apakah Yesus Allah? Iya. Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri waktu dia berdoa kepada Allah Bapa? Jawabannya adalah tidak. Karena di dalam pemahaman mengenai doktrin Allah Tritunggal, kita percaya bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, ya, atau Allah itu ada di dalam 3 pribadi, dan 3 pribadi ini berbeda satu dengan yang lain. Jadi perhatikan bahwa kata-katanya adalah Allah, ketiga pribadi ini berbeda, bukan terpisah, ya, tetapi berbeda. Artinya Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa, tetapi Bapa itu adalah keseluruhan Allah itu sendiri, anak itu adalah keseluruhan Allah itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah keseluruhan Allah itu sendiri. Maka waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, Yesus tidak berdoa kepada diri sendiri, karena Yesus adalah pribadi kedua Tritunggal yang berdoa kepada pribadi pertama Tritunggal. Gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit memang, tetapi bapak-bapak gereja, konsili dari Nisea dan Nisea Konstantinopel di 325 Masehi, 381 Masehi, mereka berhenti sampai di sana sebetulnya. Yaitu pada akhirnya adalah sebuah misteri, tapi jawabannya tidak, Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri karena dia berdoa kepada pribadi yang berbeda. Ya, ada satu bidat yang mengatakan bahwa ketiga pribadi ini sebetulnya bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi yang sama dengan 3 peranan yang berbeda. Ya, jadi orang suka memakai analogi, Allah Tritunggal itu seperti kalau seorang laki-laki kalau di rumah menjadi ayah, kalau di mobil menjadi supir, kalau di kantor menjadi bos misalnya. Tapi ini satu pribadi yang sama sebetulnya, tetapi dengan 3 fungsi yang berbeda. Nah, ini adalah bidat sebetulnya yang disebut dengan bidat Sabellianisme atau monarkianisme. Jadi kekristenan Ortodoks tidak percaya Sabellianisme itu, tapi percaya bahwa ketiga pribadi itu terpisah. Berbeda, bukan terpisah. Semoga sampai di situ dulu, Ibu. Mungkin nanti kalau ada diskusi tentang Allah Tritunggal, kita bisa bicara lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang mau bertanya ya. Silakan di nama akun iPhone Hang ya. Boleh memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Pak Emil. Sebetulnya apa yang mau saya tanyakan sudah dijawab kurang lebih ke pertanyaan Ibu Restu barusan. Tapi nggak apa-apa, anyway saya akan coba tanya. Kan sering kali ada pertanyaan, mohon maaf, dari saudara-saudara kita dari quote-unquote dari seberang. Apakah ada ayat yang kitab yang Yesus menyatakan bahwa I am God? Yang ada kan I am Son of God, Son of Man. Kemudian apakah ada ayat yang worship me? Tapi kan yang ada kan worship God. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, memang menyangkut Trinitas juga yang saya pernah baca juga, ada pendeta-pendeta terkenal juga bilang sulit untuk menjelaskan, tapi kita percaya. Nah itu dia. Apalagi kita seperti orang awam seperti saya, bukan teolog, bukan pendeta, hanya pengikut Kristus yang awam yang meyakini, percaya dengan iman. Tapi
tidak bisa menjelaskan secara teologis ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Trinitas, karena Trinitas juga tidak ada kan di Bible, istilah itu ya. Walaupun ada pendeta yang bilang, ya istilah Bible juga nggak ada dalam Bible. Itu saja. Makasih Pak Emil. Iya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi ini adalah satu masalah yang sulit sekali ya, sehingga banyak ahli yang mengatakan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah. Ya, tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes, ya, waktu Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, nah, orang-orang Yahudi itu marah karena orang-orang Yahudi berkata, kemudian mengatakan bahwa dengan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saya kira itu cukup jelas di situ bahwa kemarahan orang-orang Yahudi itu menunjukkan cukup jelas itu bahwa waktu Yesus bicara kepada mereka, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saya kira itu yang itu bagian dari di dalam Injil Yohanes, itulah yang saya kira yang terkuat yang saya pernah temukan begitu untuk mengatakan bahwa Yesus sebetulnya menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. Dan kalau kita lihat juga ya apa itu kata-kata Yesus ya mengenai kebangkitan dan hidup, bahwa dia itu adalah dia yang bisa punya kekuasaan untuk kehidupan dan kematian, ya itu sebetulnya adalah atribut dari Allah juga ya. Tetapi yang paling saya kira yang paling eksplisit itu adalah waktu peristiwa itu yang Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, dan kemudian orang-orang Yahudi kemudian marah seperti Yesus itu menghujat Allah karena dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu dia, Pak. Iya, makasih juga mungkin juga Pak Emil dengan adakan ayat aku dan Bapa satu. Ya kan? Nah, begini, jadi kalau kemudian aku dan juga Bapa adalah satu, itu bisa apa? begini. Jadi itu bisa ditafsirkan macam-macam ya. Tentu ya Pak ya, di dalam penafsiran dari bapak-bapak gereja dan penafsiran Kristen Ortodoks, aku dan Bapa adalah satu, itu bicara mengenai satu hakikat atau satu natur ya. Tapi kita bisa membayangkan ada kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah ya. Misalnya kelompok saksi Yehova misalnya, mereka akan menafsirkan ayat itu berbeda. Mereka akan bilang aku dan Bapa adalah satu, tapi satu tujuan gitu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau membaca Alkitab, kita tidak bisa terlepas dari tradisi penafsiran yang ortodoks dari bapak-bapak gereja. Itu yang penting. Nah, begitu kita lepas dari tradisi penafsiran itu akan kemana-mana, dan ya bisa jadi saksi Yehova pada akhirnya, karena bilang aku dan Bapa adalah satu, ya satu apa gitu, ya kan? Nah itu dia Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Apakah masih ada dari sahabat SEO yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari saya boleh? Oh, Ya. Pak Alfred, silakan Pak Alfred. Oh iya, maaf. Oke, Iya, silakan. sedikit. Saya tertarik dengan yang tadi di Injil Yohanes 14 ya, kalau ayat 6 yang mengenai akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Mungkin sedikit berkaitan dengan pertanyaan Ibu Restu tadi, karena ada
saudara-saudara kita yang di seberang sana menyatakan, oh ternyata dia hanya jalan, tapi bukan dialah Allah atau Tuhan itu. Dia hanya jalan menuju kepada Sang Bapa itu tadi. Nah, itu kalau kita kira-kira kaitkan dengan kata ego ini tadi, lalu dikaitkan dengan yang ketika Musa berjumpa dengan api yang tadi seperti menyala itu juga ego ini kalau nggak salah ya, dengan I am tadi itu. Nah, sedangkan akulah jalan dan kebenaran hidup itu juga sama. Kira-kira bagaimana ini benang anunya Pak ya? Mungkin bukan benang merah, benang hijau atau apa gitu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingatkan lagi, jadi waktu kita membaca ucapan-ucapan ini adalah metafora. Dan metafora itu harus dipahami di dalam konteksnya. Sehingga kita melihat bahwa yang relevan itu apa di situ. Ya, jadi maka kalau kita melihat misalnya dikatakan, oh Yesus itu adalah jalan. Oh, kalau Yesus itu adalah jalan, berarti ya dia cuma jalan aja kepada Allah. Ya, oke, ya itu memang adalah satu fitur yang relevan pada waktu itu. Ya, bicara mengenai bagaimana bisa sampai kepada Allah Bapa. Ya, yaitu bahwa di dalam hidup kita harus mengikut Yesus. Ya, Yesus itu adalah model untuk kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya sudah sampai di situ saja. Nah, tetapi ada pemahaman yang lebih besar mengenai siapa Yesus itu. Jadi kalau orang bilang, oh lihat Yesus cuma ngomong Yesus itu jalan, berarti dia kan bukan tujuan, begitu. Ya, itu kalau menurut saya itu apa itu istilahnya taking the metaphor too seriously, gitu. Artinya itu jadi ada keliru membaca metafor. Saya kira begitu. Ya. Ya, makasih Pak. Oh ya, sudah ya. Oke, apakah masih ada sahabat Yesus? Tadi Pak Jeffrey ya yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Iya. Pak Emil, tadi kan sempat dibilang yang maaf gadis ya, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tapi sampai juga di kekinian begitu. Mungkin maksudnya apa ya Pak Emil? Artinya kalau ada aplikasinya juga begitu, bahwa bukan hanya sekedar mungkin apakah masa lampau, tapi kekinian pun juga dia adalah sumber keselamatan, begitukah Pak Emil? Ya, Kak Jeffrey, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya tadi bilang bahwa banyak orang yang mengutip Yohanes 14 ayat 6 ini untuk bilang bahwa oh Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau mau lalu dikaitkan kalau mau masuk surga harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jadi bicara soal oh Yesus itu adalah jalan untuk menuju surga gitu ya. Tetapi sebetulnya kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai jalan itu yang tadi dikatakan oleh Leo ya, yaitu bahwa Yesus itu adalah sebagai model dari di dalam hidup kita sekarang ini kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, kita harus hidup berkorban, hidup mengasihi dan seterusnya. Jadi mengikuti bagaimana Yesus hidup di dalam dunia ini sekarang ini, itu dia maksudnya. Dan saya kira itu adalah aspek yang seringkali dilupakan gitu waktu mengutip Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, saya kira gitu. Oh,
Oke, makasih. Saya jelas. Makasih banyak Pak Emil. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, jadi Karita, tidak ada. ayo Karita. Oke, aku mau hanya sekedar ingin tanya sedikit saja begini. Dari awal kan penjelasan ternyata ditemukan kesalahpahaman tentang arti ego eimi, ya. Ada yang bilang aku adalah berarti langsung merujuk kepada apa yang dimaksud gitu. Tapi ternyata kan dalam perjalanan penafsiran aku ego eimi ini menunjukkan kepada keberadaan dia sendiri. Jadi tidak menunjuk kepada subjek yang ditunjuk di ego eimi itu. Nah, berarti kan kalau penjelasan dari ego eimi itu bukan salah ya, tapi kurang dalam memahaminya, berarti penafsiran selanjutnya kan juga akan kurang juga gitu. Akan kurang juga. Seperti tadi aku jalan tuh orang memahami secara letterlek, oh bahwa dia adalah yang membawa kita kepada keselamatan, Yesus adalah yang menghantarkan kita ke surga, itu pemahaman yang awam gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita membenahi, tanda kutip nih, membenahi supaya kita punya pemahaman yang benar gitu. Jadi kan tadi agak shock juga sih, agak kaget juga karena ternyata oh iya ya gitu ya. Jadi oh iya ya gitu. Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan aku dari awal. So how to gitu. Bagaimana kita yang memahami ini dan terbuka secara wawasan teologianya terbuka bisa menjelaskan itu supaya ya Scripture Union paling tepat lah bisa dengan tulisan-tulisan mereka gitu kan. Bisa salah satunya bisa. Nah, jadi kita yang awam bagaimana ya menjelaskan itu karena kita pemahaman teologi kita kan tidak sedalam mereka yang menafsir. Ya itu aja lah dari ego eimi yang kurang dalam dipahami, itu bagaimana kita, karena kalau itu dipahami seperti yang kita pahami sekarang, sampai sekarang saya punya pemahaman atau anak-anak didik saya punya pemahaman, aku adalah jalan is keselamatan, jalan is ke surga. Itu tidak bicara kepada aplikasinya. Dia adalah role model, dia adalah apa yang dia lakukan, ya keberadaan dia itu yang harus kita pahami. Itu aja sih Pak Emil. Terima kasih penjelasannya bikin saya shock, tapi luar biasa. Terima kasih sekali. Dari dulu memang kamu begitu ya, temukan sesuatu yang unik, yang kepikir aja gitu. Oke, thank you Mil. Ya, terima kasih Karita. Karita ini senior saya dulu yang membimbing saya waktu saya pelayanan. Jadi ini semoga Karita nggak cuma ini lagi ngetes saya ya. Enggak. Aku beneran mau tahu. Iya. Jadi saya kira kalau untuk orang awam makanya harus langganan ya santapan. Betul. Makasih. Ya, itu pesan saya. Karena memang kalau kita membaca saja sebagai orang awam, banyak sekali yang sulit untuk kita pahami sendiri. Kita mesti belajar bahasa Ibrani. Misalnya ya, tadi saja yang saya kutip itu Septuaginta, gitu. Itu adalah bahasa Yunani terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Itu saja. Seminari-seminari di Indonesia itu tidak mengajarkan Septuaginta. Jadi tata bahasa Yunani untuk Septuaginta itu berbeda dengan tata bahasa Yunani Koine, Perjanjian Baru. Lebih sulit begitu. Nah, bahkan seminarian saja tidak membaca Septuaginta. Saya akan kaget sih kalau ada banyak seminarian yang membaca Septuaginta, sedikit sekali gitu. Mungkin orang-orang LAI mereka baca Septuaginta, tapi kebanyakan seminarian tidak
tidak membaca Septuaginta. Jadi artinya memang kita sebagai orang awam ya perlu mendapatkan bimbingan gitu. Dan bimbingan itu ya dari terbitan-terbitan Scripture Union itu yang akan menolong saya kira. Jadi itu memang tugas kita sebagai editor, sebagai penulis, sebagai dosen teologi ya untuk memberikan bahan-bahan seperti ini. Dan makanya sisipan-sisipan itu juga sangat baik ya untuk dibaca. Nah, yang kedua, Karita, saya mau bilang bahwa sebetulnya kita perlu membaca tafsiran-tafsiran dari bapak-bapak gereja. Itu mesti lebih banyak dibaca. Jadi kalau Karita dan Bapak Ibu yang lain lihat tadi, kutipan-kutipan yang saya ambil itu dari orang-orang abad ketiga, abad keempat, abad kelima gitu. Jadi ini bukan pemahaman baru sebetulnya, tapi pemahaman yang sudah lama, tetapi dilupakan gitu, atau terkubur begitu sebetulnya. Jadi memang ini adalah satu hal yang kita perlu lagi, kita kembali lagi membaca tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja. Saya heran ya, orang-orang membaca tafsiran penulis abad ke-20, penulis abad ke-21, dan jauh lebih percaya kepada penulis abad ke-20, ke-21 daripada penulis abad ke-4, abad ke-5 yang lebih dekat dengan Konsili Nisea, lebih dekat dengan para rasul. Itu saya kira mesti lebih banyak untuk dipelajari. Saya kira itu aja sih, Karita. Thank you, Mil. Masalahnya mungkin mereka nggak mau susah kali ya, nggak mau susah. Iya, kalau nggak mau susah, paling nggak baca harus terbitan studi literatur lagi kan itu. Lah. Ya, studi literatur itu nggak semua orang mau mendalaminya. Ya, betul. Ya. Thank you, Mil. Sama-sama, Karita. Senang ketemu lagi. Ya, terima kasih Bu Rita dan sahabat SU semuanya yang sudah memberikan pertanyaan ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu nanti minta Pak Emil untuk memberikan konklusi ya Pak ya. Tapi sebelumnya ada informasi yang dari SU yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ya, semoga sudah tampil di layar ya. Ya, pertama-tama terima kasih banyak Pak Evangelis Emil Salim yang sudah menjadi narasumber kita di malam hari ini untuk tema Ego Eimi, dan saya berharap bahwa kita semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang baru ya, benar-benar dibaharui lagi kembali pengertian kita tentang Ego Eimi ini, dan Tuhan Yesus memberkati Pak dalam pelayanan dan dalam pendidikannya ya. Oke ya, kemudian informasi berikutnya adalah ini program acara di 2 minggu depan untuk sejenak bersama SU, spiritualitas damai. Ya, kalau kita melihat di keadaan kita sekarang ini, orang-orang mudah sekali terpolarisasi ya. Segala sesuatu langsung terpecah menjadi dua dan orang saling saling berbuat jahat kepada sesamanya ya. Tidak terkecuali juga antara, kalau kita melihat sekarang perang antara Rusia dan Ukraina pun orang-orang langsung terbagi dua, padahal tidak ada hubungannya dengan mereka. Nah, di dalam tema spiritualis damai ini kita mau mengembangkan ya kedamaian itu di dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita bisa memancarkan damai itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan pembicara adalah Pendeta Dr. Wahyu Nugroho. Beliau adalah dosen dari Fakultas Teologi di UKDW, bidang studi agama. Jangan lupa untuk bergabung di dalam program Sejenak Bersama SU di 2 minggu depan, Jumat 22 April 2022 di jam yang sama. Kemudian yang berikutnya, ya ini mungkin yang perlu untuk dimiliki oleh kita semuanya, ya, yang ingin menambah pemahaman lebih dalam lagi tentang seri Ego Eimi ini. Tadi ada 7 pembahasan di dalamnya, dan Bapak Emil Salim sendiri adalah salah satu ya dari beberapa penulis ya yang
berkontribusi di dalam memberikan pemahaman yang baru kepada kita semuanya. Harganya Rp40.000 ya, ada diskon 20% untuk kita semuanya di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa memesannya melalui nomor pemesanan yang ada di dalam flyer ini, atau juga bisa mencarinya di Tokopedia. Pasti akan mendapatkan ya potongan harga secara khusus. Ini saja informasi dari Scripture in Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Emil Salim untuk memberikan konklusi dan sekaligus menutup kita, Pak, dan dalam doa. Ya, terima kasih. Saya kira yang penting adalah terus pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan ini adalah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan membaca buku atau mendengarkan diskusi seperti ini, tetapi betul-betul dengan refleksi dan dengan pengalaman rohani dari masing-masing kita secara pribadi. Dan tentu waktu kita berefleksi dan memperkaya pengalaman rohani kita perlu mendapatkan bahan-bahan yang baik. Jadi memang kita perlu membaca Alkitab, kita perlu membaca buku-buku, tuntunan-tuntunan, kita perlu berdiskusi, dan yang paling penting pada akhirnya adalah itu semua akan kita internalisasi, kita pikirkan lagi bagaimana itu dampaknya di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa hidup, khususnya sekarang di dalam masa-masa Prapaskah, kita akan memasuki Minggu Suci segera. Bagaimana kita melihat pengorbanan Yesus bagi kita, bagaimana kasih-Nya, bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus. Dan itu yang saya kira paling penting. Dan semoga melalui apa yang saya paparkan sebagai gambaran besar ya di dalam diskusi kita pada malam hari ini, dan juga nanti kalau Bapak Ibu membaca sisipan itu dengan lebih detail lagi, itu akan menolong pemahaman rohani dan juga pengalaman rohani kita sekalian. Ya. Jadi saya kira itu konklusinya. Jadi saya akan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang berbicara kepada kami dan Allah yang memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti dan juga kemampuan untuk berubah dan maju di dalam kehidupan rohani kami. Ampuni kami kalau kami menjadi orang-orang yang tidak acuh, dan kalau kami pun seringkali kami tertarik hanya secara intelektual akan hal-hal yang sebetulnya rohani. Kami berdoa supaya Kristus sendiri yang menyatakan dirinya kepada kami sekalian, membukakan pikiran dan hati kami, dan membawa kami mendekat kepadanya. Dan supaya kami bersatu dengan Dia di dalam kematian dan kebangkitannya, di dalam kasih-Nya, di dalam misinya. Terima kasih untuk Scripture Union yang Engkau sudah berkati di dalam pelayanannya, berkati semua pemimpin, pengurus, yayasan, dan semua yang bekerja, semua volunteer, dan kami berdoa untuk semua dari kami yang sudah mendapatkan berkat dari pelayanan Scripture Union. Kau berkati kami di dalam kami melewati masa-masa pandemi ini, supaya kami terus boleh berharap di dalam Kristus, yang adalah Allah, manusia, memberikan tuntunan kepada kami kini, dan harapan untuk kehidupan yang kekal, dan yang memberikan kepada kami pemeliharaan di dalam tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami malam hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.